Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan fisika semester 6, kelompok 1 mata kuliah mikrotirting. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang pengertian dan langkah-langkah observasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Mimin Sukmawati Aminta. Yang kedua, Rusmawati Gamar Hasan Sukali. Dan yang ketiga, saya sendiri, Teresia Wilawati Rima Donalina. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian observasi. Istilah observasi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan yang memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi bagian dalam penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial. Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium atau eksperimental maupun konteks alamiah. Observasi ini harus dilakukan pada beberapa periode waktu. Walaupun tidak ada ketepatan waktu khusus pada pelaksanaan pengamatan, akan tetapi semakin lama dan semakin sering dilakukan akan memantapkan reliabilitas hasil pengamatan. Selain itu, teknik ini perlu dilakukan pada situasi berbeda dan situasi natural, karena tingkah laku yang alami atau apa adanya akan tampil pada situasi yang alami. Yang berikut adalah fungsi observasi. Fungsi observasi ini dibagi atas 5, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, sebagaimana metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Bila kita belum mengetahui sama sekali tentang permasalahannya, biasanya penelitian pertama dilakukan melalui pengamatan di tempat-tempat terjadinya gejala. Yang berikutnya, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat sudah lebih mendalam. Dalam hal ini, biasanya observasi dijadikan metode pembantu untuk menunjang wawancara sebagai metode utama. Observasi akan membantu untuk mengontrol atau memeriksa di lapangan seberapa jauh hasil wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Yang kelima, sebagai metode utama dalam penelitian. Penelitian yang menyangkut tingkah laku bayi maupun hewan akan mempergunakan metode observasi. Yang berikutnya, tujuan observasi. Adapun tujuan dari observasi yaitu yang pertama, mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat researching atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua, mendeskripsikan kejadian, orang, kegiatan, dan maknanya bagi mereka, atau bukan bagi observer. Yang ketiga, memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan eksperimen. Yang keempat, untuk dapat mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau yang diteliti. Dengan observasi ini juga, kita dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam aktivitas yang diteliti. Selain itu, kita juga dapat mengetahui makna dari kejadian yang terjadi. Dan yang kelima, mendeskripsikan setting yang dipelajari. Di sini aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian terlihat dalam perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Deskripsinya harus kuat, faktual, sekaligus teliti, tanpa harus dipenuhi berbagai hal yang tidak relevan.
Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan kelanjutan dari materi makalah pertama, yaitu tentang pengertian dan langkah-langkah observasi. Kali ini kita masuk pada penjelasan yang berikut, manfaat observasi. Observasi memiliki beberapa manfaat, di mana dengan adanya observasi, kita sebagai peneliti jadi lebih memahami suatu kejadian yang ingin diteliti itu lebih baik dan lebih dalam. Kemudian, peneliti juga lebih bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian, dan mendekati masalah secara induktif. Dengan adanya observasi juga, kita sebagai peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Manfaat yang berikut, dengan adanya observasi, kita memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Kemudian, kita mampu mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara. Lalu, manfaat yang berikut, kita dapat memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Dan impresi maupun perasaan pengamat menjadi bagian untuk memahami suatu fenomena. Oke, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri observasi. Observasi bisa dikatakan sebagai usaha pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis tentang tingkah laku dan gejala-gejala fisik dengan pengamatan dan pencatatan. Sehingga observasi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, observasi mempunyai arah dan tujuan yang khusus, bukan hanya untuk mendapatkan kesan-kesan umum tentang suatu fenomena. Artinya, observasi ini mempunyai arah dan tujuan yang khusus, bukan pada umum. Kemudian yang kedua, observasi ilmiah tidak dilakukan secara untung-untungan dan sesuka hati dalam rangka mendekati situasi objeknya. Observasi yang kita lakukan tidak sesuka hati yang kita inginkan, akan tetapi semua observasi yang kita lakukan itu pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan terencana. Kemudian ciri yang ketiga, observasi sifatnya kuantitatif, yaitu mencatat sejumlah peristiwa tentang tipe-tipe tingkah laku sosial tertentu. Kemudian ciri yang keempat, observasi melakukan pencatatan dengan segera, secepat-cepatnya. Artinya, dengan melakukan observasi, kita mencatatnya, atau dengan adanya melakukan observasi, kita segera melakukan pencatatan. Tidak menguntungkan diri pada kekuatan ingatan. Dan yang kelima, menuntut adanya hasil-hasil observasi dapat dicek dan dibuktikan untuk menjamin validitasnya, agar data yang diperoleh bisa dikatakan data yang valid. Artinya ada tuntutan atau hasil-hasil observasi yang sudah didapatkan itu dicek dan dibuktikan agar data yang diperoleh bisa dikatakan data yang valid. Kemudian yang keenam, hasil-hasil observasi dapat dicek dan dibuktikan untuk menjamin validitasnya. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis observasi atau pengamatan. Jenis pengamatan yang pertama yaitu pengamatan partisipasi, di mana jenis pengamatan ini, pengamat atau konselor turut mengambil bagian langsung dari situasi kehidupan
dan situasi dari individu peserta didik yang diobservasi. Misalnya, konselor atau peneliti ikut berpartisipasi langsung dalam berbagai aktivitas yang dilakukan peserta didik di sekolah. Misalnya, saat berolahraga, saat pramuka, dan sebagainya. Sehingga konselor atau peneliti ini dapat mengamati tingkah laku dan sifat-sifat peserta didik yang ingin diketahui saat diamati. Kemudian, jenis yang kedua, pengamatan dan partisipasi. Jenis pengamatan yang kedua ini kebalikan dari jenis pengamatan yang pertama, di mana pada jenis pengamatan ini, pengamat atau konselor tidak turut mengambil bagian secara langsung di dalam situasi kehidupan dan situasi dari individu peserta didik yang diobservasi. Tetapi, jenis pengamat yang kedua ini berperan sebagai penonton. Misalnya, konselor mengamati peserta didik saat melakukan berbagai aktivitas di sekolah, seperti peserta didik saat bermain dengan teman-temannya, berolahraga, mengikuti pelajaran di kelas, mengikuti upacara, pramuka, dan lain sebagainya. Sehingga konselor atau peneliti ini dapat mengamati tingkah laku, relasi sosial, dan sifat-sifat peserta didik yang ingin diketahui saat diamati. Kemudian, kita masuk jenis observasi yang ketiga, yaitu pengamatan sistematis atau terstruktur, di mana jenis pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana terlebih dahulu. Seperti sudah ditetapkan tujuan pengamatan, individu yang akan diamati, waktu dan tempat pengamatan, frekuensi dilakukan pengamatan, apa yang akan diamati, metode pencatatan hasil pengamatan yang akan digunakan, siapa yang akan melakukan pengamatan, dan lain sebagainya. Sehingga pada pengamatan ini, gejala, perilaku, atau sifat-sifat peserta didik yang akan diamati telah ditentukan kategorinya, sehingga pengamat tinggal melakukan pengecekan saja. Selanjutnya, jenis-jenis observasi atau pengamatan yang berikut yaitu pengamatan non-sistematis, di mana pengamatan non-sistematis ini kebalikan dari pengamatan sistematis atau terstruktur. Pada jenis ini dilakukan perencanaan, hanya saja materi atau fokus apa yang akan diamati belum dibatasi atau belum dikategorisasi, sehingga gejala yang diamati geraknya lebih luas, tidak terbatas pada hal-hal yang dikategorikan. Kalau ada kategorisasi pengamat, tinggal memberikan tanda cek, sedangkan pada jenis non-sistematis ini, pengamat bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting dan menonjol pada proses pengamatan. Selanjutnya, jenis yang berikut yaitu free situation atau situasi bebas, di mana jenis pengamatan ini yang dilakukan pada situasi bebas, tidak dibatasi bagaimana jalannya pengamatan dan dalam situasi yang tidak terkontrol. Misalnya, pengamat melakukan pengamatan terhadap berbagai aktivitas peserta didik selama di sekolah. Yang berikut, jenis pengamatan yang berikut yaitu manipulasi situasi, di mana pengamatan yang situasinya sengaja diadakan, memasukkan berbagai faktor atau variabel kondisi yang diperlukan untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Biasanya pengamatan jenis ini lebih banyak dilakukan pada format eksperimen. Selanjutnya, jenis pengamatan yang berikut yaitu percampuran antara dua situasi, di mana jenis pengamatan ini merupakan percampuran antara situasi bebas dan manipulasi situasi. Sebagian situasi sengaja dikondisikan sehingga sifatnya terkontrol dan sebagian lagi tetap dalam situasi bebas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Rosmawati Gamar Hasan Sufali, NIM 18010500041, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana.
Selanjutnya, saya akan membawakan materi mengenai kelebihan observasi atau pengamatan. Jadi, kelebihan dari observasi atau pengamatan ini terdapat beberapa, yakni yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. Yang keempat, pengamatannya bersifat selektif. Dan yang terakhir, pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Nah, selain memiliki kelebihan, observasi atau pengamatan tersebut juga memiliki kekurangan. Jadi apa saja kekurangan dari observasi atau pengamatan ini? Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa kekurangan dari observasi atau pengamatan ini. Yang pertama, observasi tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik sekaligus. Jadi ketika kita melakukan observasi, tidak semua peserta didik atau objek pengamatan itu bisa kita jadikan objek, hanya beberapa dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, hasil pengamatan pada suatu kejadian tidak dapat diulang pada waktu lain. Yang ketiga, tidak mendapatkan gambaran menyeluruh dan ketepatan hasil. Pengamatan perlu dilakukan beberapa kali sehingga memerlukan waktu yang panjang. Jadi ketika kita melakukan observasi, tidak bisa hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 hari lalu diketahui hasil observasi tersebut. Kita harus memerlukan waktu yang lumayan panjang untuk menentukan hasil pengamatan tersebut. Yang keempat, penafsiran terhadap hasil observasi seringkali bersifat subjektif, sehingga diperlukan keterlibatan beberapa orang pengamat. Yang terakhir, sikap pengamat jarak waktu yang panjang antara satu situasi dengan situasi yang diamati dan objektivitas pencatatan akan sangat mempengaruhi validitas pengamatan tersebut. Nah, yang keenam, orang akan salah tingkah jika ia tahu menjadi objek observasi yang dapat menyebabkan tidak alaminya pengamatan. Jadi ketika kita melakukan observasi lalu terdapat objek atau peserta didik atau orang yang kita jadikan objek pengamatan kita, seringkali mereka merasa seperti salah tingkah untuk kita jadikan objek pengamatan. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merancang observasi atau pengamatan. Nah, observasi atau pengamatan ini dirancang melalui 3 tahapan. Yakni tahapan pertama, penyusunan pedoman pengamatan. Nah, ada 3 langkah dalam melakukan penyusunan pedoman pengamatan. Yang pertama, menetapkan tujuan pengamatan. Yang kedua, menentukan atau menetapkan bentuk format pencatatan hasil pengamatan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, membuat format pencatatan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, melakukan uji coba pedoman pengamatan. Yang kedua, tahap kedua, ada beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan peserta didik atau objek yang akan kita amati sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menetapkan jadwal dan tempat pengamatan. Yang ketiga, menetapkan jumlah peserta didik atau objek pengamatan yang akan diamati. Yang keempat, menetapkan jumlah konselor yang akan berfungsi sebagai pengamat. Yang kelima, mempersiapkan format pencatat hasil atau alat perekam gambar sesuai dengan kebutuhan observasi kita. Yang keenam, mengambil posisi yang tidak diketahui subjek pengamatan. Yang ketujuh, harus melakukan pemusatan perhatian pada situasi dan tingkah laku yang diamati. Dan yang terakhir, menutup pengamatan dengan membuat kesimpulan hasil pengamatan bersama dengan seluruh pengamat yang lain. Nah, untuk tahapan ketiga yakni analisis hasil pengamatan. Pada tahapan ketiga ini juga terdapat beberapa langkah. Yang pertama, hasil pencatatan atau perekaman proses pengamatan yang dilakukan oleh setiap pengamat dikumpulkan. Yang kedua, setiap pengamat melakukan penafsiran dan membuat deskripsi hasil pengamatannya sendiri. Yang ketiga, hasil pencatatan dan perekaman seluruh
pengamat peserta didik atau objek pengamatan, diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan tingkah laku yang diamati dan pencapaian tujuan yang ditetapkan yang dilakukan oleh tim pengamat. Dan yang terakhir, kemudian secara bersama-sama melakukan sintesa hasil pengamatan dan menarik kesimpulan sehingga memperkecil kemungkinan terjadi bias hasil dan menjaga objektivitas hasil pengamatan itu sendiri. Berikut materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selanjutnya, terima kasih dan sampai jumpa.